Ada sebuah kota megah di tepi laut, dengan kubah emas yang berkilau, jalanan penuh pedagang dari seluruh dunia, dan hiruk-pikuk rakyat yang hidup di bawah kejayaan sebuah kekaisaran besar. Kota itu bernama Konstantinopel, jantung kekaisaran Bizantium di abad ke-6. Tapi, di balik gemerlapnya, sebuah ancaman tak terlihat sedang bergerak diam-diam, datang dari kutu, terbawa oleh tikus dan akhirnya menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah manusia. Hari ini, kita akan menyusuri kisah wabah Justinianus, wabah pes pertama yang tercatat telah memakan korban secara besar-besaran dalam sejarah dunia. Pada tahun 527 Masehi, Kaisar Justinianus I naik tahta. Ambisinya luar biasa, ia mengembalikan kejayaan Romawi, menaklukkan kembali Italia, Afrika Utara, dan memperluas kekuasaan Bizantium. Ia juga membangun Hagia Sophia, memperbaiki hukum lewat Corpus Juris Civilis, dan menjadikan Konstantinopel pusat dunia. Tapi, di tengah semua itu, kekaisaran sedang berada di persimpangan, antara perang panjang dan ekonomi yang rapuh. Tiba-tiba datanglah sebuah wabah. Seperti bom waktu wabah ini ternyata sangat mematikan hingga dijuluki oleh pakar sejarah sebagai Black Death, the First Black Death. Menurut sejarah wabah pertama kali tercatat di Pelusium, sebuah pelabuhan di delta Sungai Nil, Mesir, pada tahun 541 Masehi. Dari sana, penyakit menyebar cepat ke seluruh Mesir, lalu ke Palestina, Suriah, dan akhirnya ke pelabuhan-pelabuhan Bizantium di Mediterania. Penelitian modern mengaitkan wabah ini dengan bakteri Yersinia pestis, penyebab yang sama dengan Black Death di abad ke-14. Sumber penyebarannya adalah kutu tikus hitam atau ratus-ratus yang hidup di kapal dagang. Perdagangan gandum dari Mesir ke Konstantinopel menjadi jalur utama penyebaran penyakit ini. Melalui jalur laut menjadikan wabah ini sebagai pandemi global pertama yang tercatat di dunia. Dalam hitungan bulan, Konstantinopel yang megah berubah menjadi kota ketakutan. Belum sepenuhnya selesai dengan kerusuhan sosial, termasuk Nika Revolt tahun 532 yang sempat mengguncang Konstantinopel. Dan wabah datang di saat yang paling buruk. Semua ini membuat Bizantium semakin rapuh. Sejarawan Bizantium, Procopius, menuliskan kesaksian yang mengerikan tentang wabah ini. Yang awalnya, hanya beberapa orang yang jatuh sakit, namun dalam hitungan minggu, kota itu berubah jadi neraka. Setiap hari, 5.000 hingga 10.000 orang meninggal. Jalan-jalan dipenuhi mayat, sementara kuburan tak lagi mampu menampung. Pemerintah menggali parit besar untuk membuang jenazah. Bahkan ada yang menumpuk mayat di menara kota atau melemparnya ke laut. Procopius menulis bahwa kota yang dulu dipenuhi hiruk-pikuk kini hanya terdengar tangisan dan doa. Banyak keluarga kehilangan semua anggotanya. Anak-anak kecil berjalan sendirian, karena orang tua mereka sudah mati. Yang lebih mengerikan, Kaisar Justinianus sendiri tertular wabah ini. Seluruh kekaisaran hampir kehilangan pemimpinnya. Setelah berminggu-minggu sakit parah, beruntung ia akhirnya sembuh. Tapi selamatnya sang kaisar dari wabah pes ini tidak cukup untuk menyelamatkan negerinya. Orang-orang menggambarkan penyakit ini seperti kutukan, dengan gejala seperti demam tinggi yang datang tiba-tiba. Kelenjar getah bening membengkak besar, disebut buboes, kadang sebesar telur ayam. Penderitanya mengalami delirium, meracau, dan sering jatuh ke dalam koma. Dalam 2-4 hari gejala kebanyakan dari mereka meninggal. Dokter Bizantium tidak berdaya. Mereka mencoba ramuan herbal, doa, bahkan jimat, tak ada yang berhasil. Masyarakat percaya wabah ini adalah hukuman Tuhan, ada pula yang menyalahkan setan. Procopius bahkan menulis rumor bahwa ada iblis berwujud manusia, menyentuh orang dengan tongkat, lalu orang itu jatuh sakit keesokan harinya. Bisa kita bayangkan sendiri di era belum ada teknologi sama sekali, betapa sulit menemukan sebuah obat. Hal ini juga mengingatkan kita akan wabah COVID di era modern ini. Wabah tidak berhenti di Konstantinopel. Dari sana ia menyebar ke seluruh kekaisaran yang ada di era tersebut. Karena di tengah pandemi pasukan Bizantium berperang dengan Italia, Italia mengambil kesempatan menghantam pasukan Bizantium yang sedang berperang melawan Ostrogoth. Hal inilah yang menyebabkan wabah ini menular ke kerajaan lainnya. Seperti Spanyol, Prancis, Afrika Utara, bahkan Persia juga tertular wabah ini. Bahkan gelombang wabah terus berulang hingga abad ke-8, artinya dunia hidup dalam bayangan penyakit ini selama lebih dari 200 tahun. Para ahli memperkirakan total korban mencapai 25 hingga 50 juta orang,
setengah populasi kawasan Mediterania kala itu. Wabah mematikan ini telah mengubah segalanya. Pertanian lumpuh, petani mati, ladang terbengkalai, panen gagal. Akibatnya menimbulkan kelaparan, pasokan gandum dari Mesir terhenti dan harga makanan naik berlipat. Sektor perdagangan macet, karena kapal-kapal takut berlayar, pasar kosong, ekonomi lumpuh. Tenaga kerja lenyap, para pekerja menuntut upah tinggi, membuat kerajaan makin goyah. Rakyat hidup dalam ketakutan. Banyak yang meninggalkan rumah, kota menjadi sunyi, yang selamat kala itu percaya dunia akan segera kiamat. Karena wabah ini impian sang kaisar pun juga ikut terkubur. Justinianus bermimpi dan berambisi membangun kembali kejayaan Romawi, tapi wabah menghancurkan segalanya. Pasukan Bizantium di Italia melemah, banyak yang mati sebelum bertempur karena wabah. Persia Sasaniah, musuh abadi Bizantium, memanfaatkan situasi untuk menyerang. Akhirnya kekaisaran kehilangan momentum emas untuk menguasai Mediterania. Sejarawan modern percaya, tanpa wabah, mungkin sejarah Eropa akan berbeda. Bizantium bisa saja tetap menjadi kekuatan dominan selama berabad-abad. Catatan Procopius dan penulis Bizantium lainnya menjadi jendela sejarah yang berharga. Ia menggambarkan kota Konstantinopel yang sepi, bau mayat di udara, dan rakyat yang tak lagi percaya masa depan. Tapi yang menarik, meski mereka tidak tahu tentang bakteri, orang zaman itu sudah memahami bahwa penyakit bisa menular lewat kontak dan udara. Sebuah pengetahuan awal yang kelak berkembang menjadi teori medis modern. Meskipun Kaisar Justinianus berhasil selamat dari wabah, tapi ia meninggal bertahun-tahun kemudian, pada 14 November 565 Masehi karena usia tua. Ia dimakamkan di Gereja Para Rasul Kudus di Konstantinopel, yang juga makam para kaisar Bizantium. Namun, ketika kota jatuh ke tangan Ottoman pada 1453, gereja itu dihancurkan. Dan makam Justinianus hilang, meninggalkan misteri, di mana jasad kaisar yang pernah selamat dari wabah terbesar pertama dunia itu kini berada? Wabah Justinianus dikenang sebagai pandemi pertama dalam sejarah yang tercatat. Ia menunjukkan betapa rapuhnya peradaban besar terhadap penyakit. Wabah itu mengubah ekonomi, masyarakat, bahkan arah sejarah politik dunia. Serta meninggalkan trauma panjang yang membentuk cara orang Bizantium memahami Tuhan, takdir, dan kehidupan. Hari ini, para sejarawan melihatnya sejajar dengan Black Death di abad ke-14 dan pandemi modern. Sejarah bukan hanya soal kaisar, perang, atau istana megah. Kadang, sesuatu yang tak terlihat, seekor kutu kecil di bulu tikus, bisa menjungkir balikan dunia. Wabah Justinianus membunuh jutaan orang, menghentikan ambisi besar seorang kaisar, dan mengingatkan kita bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta. Dan mungkin, inilah pelajaran terbesar dari wabah pes pertama dalam sejarah, bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas hidup dan dunia ini. Itulah kisah sejarah wabah pes pertama yang bisa menghancurkan populasi dan mengubah sejarah dunia. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bawakan, dukung saya dengan like, komen dan subscribe, dan nantikan video berikutnya. Terima kasih.